Hai semua, ketemu lagi nih bareng saya Iksan. Nah, jadi guys, di video kali ini saya mau coba nih share beberapa pengalaman saya selama kurang lebih udah 2 atau 3 hari ini ya saya pegang Redmi Note 10s ini ke kalian. Kali aja kalian baru aja beli smartphone Redmi Note 10s ini, atau kalian yang baru pindah ya bermigrasi dari brand lain ke brand Xiaomi, dan kebetulan produknya itu adalah Redmi Note 10s ini guys. Nah, jadi di video kali ini saya mau coba share beberapa hal yang wajib kalian setting di smartphone kalian ini, di Redmi Note 10s tepatnya ya guys ya, buat bikin tampilan dari Redmi Note 10s kalian tambah cakep dan tambah optimal lagi guys. Tapi seperti biasa nih, sebelum saya lanjutin ke videonya guys, saya mau ingetin ke kalian, buat kalian yang suka dengan konten unboxing, review, atau tips dan trik kayak gini, nggak perlu ragu lagi buat klik tombol subscribe, dan jangan lupa buat aktifin notifikasi loncengnya biar kalian nggak ketinggalan update dari channel ini. Jadi kalau udah, ayo langsung aja ke kontennya guys. Oke, di video unboxing kemarin saya udah kasih tunjuk juga ya guys ke kalian kalau si Redmi Note 10s ini udah menggunakan versi MIUI 12.5.1 ya guys ya, dan juga sudah memakai versi Android 11-nya. Nah, kalian bisa lihat ya. Dan sekarang guys, menurut saya ini adalah beberapa hal yang memang perlu ya buat kalian lakuin di smartphone Redmi Note 10s nya ini, karena memanfaatkan fitur-fiturnya juga ya guys ya. Nah, berhubung si Redmi Note 10s ini adalah memiliki panel layar AMOLED ya guys ya, otomatis sudah mempunyai fitur Always On Display yang kalian bisa atur itu dengan cara pergi ke menu setting seperti ini, lalu kalian cari aja di sini tampilan selalu aktif dan layar kunci. Kemudian kalian tap aja di bagian ini, dan kalian misalkan ininya mati, ini langsung dipencet aja. Dan gak cuma hanya itu ya guys ya yang diberikan oleh Xiaomi di smartphone Redmi Note 10s nya ini. Jadi kalian juga bisa mengkustomisasi tampilan Always On Display-nya. Kalau di sini contohnya seperti ini guys. Nah, kalau di sini saya hanya menggunakan tampilan standar aja ya kayak gini ya guys ya. Nah, kalian bisa custom sesuai preferensi kalian seperti ini. Misalnya kalian mau ganti, atau ya kalian mau ganti tampilan jamnya itu jadi jam analog kayak gini, atau kaleidoskop seperti ini, atau yang simple aja kayak begini, kayak yang saya tadi pakai tuh yang ini guys. Dan kemudian kalau misalkan saya rubah jadi ini ya guys ya, contoh aja ini saya rubah jadi ini, coba saya terapkan, dan akan hasilnya tuh ya gantinya jadi begini guys. Dan kalau misalkan kalian tambahkan beberapa pesan di dalam Always On Display-nya itu, kalian hanya perlu aja ketuk di bagian dua ini guys. Mau kalian pilih yang ini atau kalian mau pilih yang ini, dan ini bisa kalian rubah ya guys ya sesuai preferensi kalian. Nah, misalkan di sini saya bakal contohin untuk buat ketik gadget friend info gitu ya guys ya. Nah, kalau sudah, kalian juga bisa ganti warnanya, nah sesuai selera kalian pastinya ya guys. Kalian bisa lihat di sini bisa dirubah-rubah. Kalau udah dapetin sesuai preferensi kalian, kalian juga bisa merubah posisi dari si notifikasi pesannya ini guys. Nah, misalkan saya mau coba bikin kayak gini, atau mungkin seperti ini guys, biar lebih bagus ya, karena di pojok gitu juga, atau mungkin di tengah, atau mungkin bisa di agak kanan begini. Tapi saya lebih saranin biar tampilnya cakep ya taruhnya di pojok sini guys. Dan ukuran teksnya juga bisa kalian perbesar dan kalian perkecil kayak gini ya guys ya. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau terlalu kelihatan mencolok, kalian bisa kecilin kayak gini guys. Dan hurufnya juga bisa disesuaikan guys ya, mau tebal mau tipis kayak gitu. Tapi ya kayaknya defaultnya udah cukup bagus ya guys ya. Dan untuk jarak huruf juga bisa dirubah tuh guys ya, bisa diperlebar. Jadi benar-benar dikasih kustomisasi atau ya settingan buat mengcustomnya secara fleksibel ya guys ya, sesuai preferensi kalian tadi. Jadi sekarang saya mau coba nih ya buat pakai ini, dan sekarang saya coba nyalain ini untuk tanggal, untuk notifikasi baterai, dan juga notifikasi pesan ya guys ya. Jadi kalian akan muncul di sini. Kalau kalian nggak ketuk ini, nggak aktifin ini, bakalan cuman muncul ini aja guys, tulisan gadget friend infonya aja guys. Sekarang saya coba nyalain dan saya terapkan guys. Nah, sekarang saya coba munculkan. Nah, sekarang tampilannya bakal kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian
nggak mau pakai tampilan jam kaleidoskop kayak begini, tampilan analog ataupun tampilan digital seperti ini, kalian bisa ubah menggunakan tampilan yang ini guys. Tapi ya itu tadi, jadinya ininya nggak bakal kelihatan lagi ya guys ya, nggak kayak misalkan kita menggunakan ini lalu kita terapkan, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Ya, lagi-lagi sesuai preferensi kalian ya guys ya. Oke, selanjutnya untuk efek notifikasi ya guys ya. Di sini kalian bisa rubah juga ya, sekalian sesuaikan juga sesuai preferensi kalian. Kalau defaultnya itu kan dia mati ya guys ya. Nah, di sini karena dia memanfaatkan panel layar AMOLED-nya guys ya. Jadi di sini diberikan fitur efek notifikasi, misalkan ada pesan masuk atau mungkin ada notifikasi update masuk, itu akan seperti ini guys tampilannya. Nah, ini juga bisa kalian sesuaiin sesuai preferensi kalian lagi guys. Nah tuh, kalian bisa lakuin 3 perubahan tampilan kayak gini ya guys ya. Di sini saya pilih yang denyut ini, dan itu menunya ada di bawah dari settingan tampilan selalu aktif ini atau always on display-nya guys. Ya, yang selanjutnya adalah untuk menjawab beberapa isu soal panel layar AMOLED-nya si Redmi Note 10 series ya guys. Soalnya hal kayak gini tuh memang udah saya rasain juga dari seri yang reguler sebelumnya juga, dan meskipun saya nggak pakai yang Pro, banyak juga isu soal layarnya ini yang muncul ya guys ya. Kayak misalkan kayak gini guys. Ini saya setting tingkat kecerahannya tuh di sekitaran 50%. Kalau kita turunin kayak begini, nah kalian bisa lihat ada beberapa tampilan begini ya guys ya, apa ya namanya itu, kayak nge-flare gitu tuh guys. Nah kayak gini tuh ada garis-garisnya, dan ini bisa kalian ilangin. Caranya juga cukup mudah guys. Nah kalian pergi ke menu setting, lalu kemudian kalian pilih tampilan, dan di sini ada yang namanya mode anti kedip guys, dan di sini kalian pencet aja. Dan di sini kalian ada opsi 2 pilihan, kalian pilih yang paling bawah guys. Nah kalau sudah gini, kalian nggak akan nemuin lagi tampilan yang bergaris-garis kayak tadi itu guys. Nah kalian bisa lihat ya, tampilannya udah nggak ada yang flare kayak gitu ya guys ya. Nah atau flicker lah maksud saya guys, yang flicker kayak gitu udah nggak ada ya. Coba kita kembalikan settingannya ya ke reguler yang sebelumnya, kita lihat. Nah kalian bakal nemuin hal ini. Tapi kalau kita setting di anti kedip ini, kalian bakal ngerasa nyaman dan nggak bakal muncul lagi tampilan di layar HP kalian ke flicker kayak gitu guys. Karena ini mungkin aja buat kalian yang punya channel YouTube jadi gamer handcam gitu guys, kan agak mengganggu juga kalau misalkan ada gambar tampilan flicker begitu. Nah yang selanjutnya adalah untuk bagaimana cara untuk mengkustomisasi skema warna dari layar smartphone Redmi Note 10s ini. Seperti ini contohnya guys ya. Caranya kalian pergi ke menu setting lagi, kalian cari di bagian tampilan lagi ya guys ya, dan kalian lihat di bawahnya ini, di bawah mode anti kedip tadi ya guys ya, yang pasti di sini ada tertulis skema warna, dan skema warna ini juga bisa kalian pilih sesuai preferensi kalian. Kalau misalkan kalian nggak mau repot ya, kalian setting aja di otomatis. Tapi kalau kalian ngerasa tampilan dari otomatis ini kurang menyesuaikan dengan selera kalian, kalian bisa pilih dengan tersaturasi ini. Dia warnanya bakal langsung ngebus kayak gitu ya guys, jadi lebih keluar lagi, warnanya lebih gonjreng lagi. Tapi juga bisa kalian setting di mode standar ini guys. Nah kalau standar ini menurut saya warnanya justru jadi kurang hidup ya guys ya, malah cenderung pucat. Nah atau kalian ingin mengcustom sesuai preferensi kalian, ada di bagian bawah sini guys. Ini untuk yang standar, kalau yang hangat itu gambarnya seperti ini, kalau yang dingin seperti ini dia akan jadi lebih sedikit biru. Dan untuk mengcustom, kalian tinggal pilih custom dan sesuaikan aja sesuai kalian preferensi kalian ya guys ya. Di sini kalau kita geser ke ini, tampilan agak lebih ungu, ke sini jadi agak kuning, ke sini agak lebih hijau kayak gitu ya guys ya. Tapi saya rekomendasiin kalian pakai yang otomatis ini aja ya guys ya, karena bakal menyesuaikan sesuai penggunaan kalian ya guys ya. Kalau misalkan kalian main game, dia akan menyesuaikan warnanya. Juga kalau misalkan kalian lagi menggunakannya untuk menonton film kayak gitu ya guys ya, atau menonton video. Oke, selanjutnya adalah cara bagaimana untuk mengkustomisasi tampilan dari menu recent apps-nya itu ya guys ya. Jadi item-itemnya itu kan ini begini ya guys. Kalau misalkan kalian nggak suka dengan tampilan yang kayak begini itu, kalian bisa rubah jadi tampilan yang lebih sederhana mungkin ya guys. Caranya juga cukup mudah, kalian pergi aja ke bagian menu setting,
Lalu kalian pergi ke menu layar utama ya guys ya. Kalian cari layar utama di sini. Nah, di sini bakalan kalian temuin yang namanya di bagian paling bawah ya guys. Di sini tertulis terkini dan ada atur item di bagian terkini. Nah, kita klik aja guys. Nah, itu tampilannya tadi kan seperti ini ya guys ya, vertikal. Jadi ada dua aplikasi gitu ya. Ya kayak ginilah tepatnya guys ya. Dan sekarang kalian bisa rubah untuk ke mode horizontal yang bakal hasilin hasil yang seperti ini guys ya tampilannya. Nah, itu kayak gini guys. Lagi-lagi ini sesuai preferensi kalian ya guys ya. Ya, untuk yang selanjutnya adalah untuk bagaimana cara mengkustomisasi dari pratinjau buram ya guys ya. Maksudnya itu dari tampilan seperti ini guys. Kalian bisa lihat ya, kalau kita lagi buka recent apps-nya kayak begini tuh si tampilan recent apps kamera tuh dia bakal jadi buram gini ya guys ya. Dan kalau kalian mau misalkan ininya nggak mau buram, itu caranya juga cukup mudah guys. Kalian kembali lagi ke menu setting ya guys ya. Ya, ke menu setting, lalu cari ke layar utama lagi, dan kalian lihat di bagian bawah dari menu atur item bagian terkini tadi tuh ada yang namanya buat pratinjau aplikasi menjadi buram. Contohnya seperti ini guys ya. Nah, tadi kita udah sama-sama lihat kalau si recent apps-nya si kamera ini bakal jadi buram kalau kita lagi mau cari recent apps-nya kayak gini guys ya. Kita lagi buka menu recent apps begini. Dan kalau misalkan kita matiin di bagian sini guys, dia bakal jadi seperti ini guys. Nah, dia bakal terbuka kayak gini. Misalkan kalian lagi buka recent apps kayak gini dan kalian nggak mau beberapa aplikasi di latar belakang kalian ini terlihat, ingin diburemin semua gitu ya guys, kalian bisa checklist aja di bagian lainnya ini guys. Semuanya itu kayaknya ada ya guys ya, bahkan menurut saya udah cukup lengkap juga guys. Di game aja kayak Genshin Impact juga bisa, tapi ya lagi-lagi sesuai preferensi kalian aja guys ya, merasa kalian yang perlu yang mana kayak gitu. Kalau saya rasa sih kayak menu galeri, kamera, terus chat ya, pesan mungkin ya. Sini kita lihat tuh pesan ada juga, kemudian kalau misalkan ada WhatsApp juga kayaknya ini pasti bisa WhatsApp, dan juga YouTube juga bisa guys jadi buram. Nah, contohnya seperti ini ya, kita lihat ya. Ini YouTube, kita buka. Sekarang kita buka recent app, dia bakal jadi buram. Kalau misalkan kita ilangin centang birunya ini, kita bakal ngelihat isinya gitu guys ya. Jadi lebih privasi aja gitu guys untuk settingan kali ini. Ya, yang berikutnya adalah cara mengkustomisasi tampilan dari menu barnya ini ya guys ya. Jadi di sini kan ada menu bar ya guys ya, dan di bawahnya ini ada notifikasi. Nah, di sini kita punya dua opsi pilihan ya guys ya. Ada versi lama dan versi baru. Cara merubahnya juga cukup mudah guys. Kalian pergi aja lagi ke menu setting, lalu cari bagian yang namanya notifikasi guys. Nah, ini adalah notifikasi dan pusat kontrol ya guys ya untuk merubah tampilannya. Kalian klik aja di bagian notifikasi dan pusat kontrol, dan kalian scroll ke bawah sedikit, lalu kalian klik aja gaya pusat kontrol ini guys. Kalian klik, maka di sini akan ada dua opsi pilihan guys. Kalian mau menggunakan versi lama yang bakal tampilannya itu seperti ini. Kalian bisa perhatikan ya. Ini tampilannya kalau kita geser dari sebelah kiri ini tampilan begini, dari sebelah kanan juga bakalan sama hasilnya. Tapi kalau kalian rubah menjadi versi baru, itu settingannya bakal tampilannya bakal kayak gini guys. Nah, ini untuk tampilannya dari layar notifikasi. Lalu kalau kita swipe dari bagian sebelah kanan ini guys, maka yang muncul adalah beberapa menu bar yang ada di Redmi Note 10S nya ini guys. Nah, jadi tersendiri ya guys ya, notifikasi punya page-nya sendiri kayak gini. Ini bisa banyak ya notifikasinya, dan juga menu bar itu punya page-nya sendiri. Jadi slide dari kanan sini sama slide dari kiri sini tuh punya tampilan yang beda kayak gitu guys. Oke, yang berikutnya guys ya, menurut saya ini adalah fitur yang justru menurut saya berguna banget ya guys ya. Jadi kerasa lebih ramah banget sama pengguna yang udah cukup umur gitu guys. Nah, ini fiturnya ini juga termasuk dan terbilang cukup baru ya guys ya. Nah, kalian mau penasaran ya menunya itu apa? Kalian pergi aja ke menu setting lagi ya guys ya. Dan kalian scroll paling bawah ada namanya fitur spesial, kalian klik aja. Di sini ada tulisan mode mudah guys. Karena biasanya di fitur spesial itu cuma ada game turbo, kotak alat video, jendela mengambang, dan juga ruang kedua ya guys. Tapi di Redmi Note 10S ini ada yang namanya mode mudah kayak gitu guys. Nah, kenapa saya bilang ini ramah untuk pengguna yang udah cukup umur ya guys, yang matanya udah punya masalah gitu ya guys.
Karena di sini kalian nggak perlu lagi setting-setting terlalu banyak ya guys ya. Jadi untuk user pengguna yang cukup umur yang udah terlalu malas buat belajar juga guys, ini udah disediain langsung cara instannya guys ya buat merubah atau mengcustom tampilan dari Redmi Note 10s nya nih. Caranya lagi cukup mudah ya guys ya. Tadi ke menu setting dan ke fitur spesial, lalu klik aja mode mudah dan hidupkan mode mudahnya guys. Nah, setelah hidup itu tampilannya bakal kayak gini guys. Selain tulisannya jadi besar-besar begini, tampilan ikonnya juga lebih besar, dan juga untuk tampilan dari beberapa ikonnya itu jadi lebih dibuat lebih simple ya guys, lebih ringkas kayak gitu guys. Jadi menurut saya ini sangat-sangat membantu kalau misalkan kalian beli HP ini untuk orang tua kalian begitu guys. Kemudian yang berikutnya ya guys ya, buat kalian yang mungkin nggak suka dengan tampilan layar utama dari Redmi Note 10s ini ya guys ya, kalau yang kita itu mau cari aplikasi tuh dengan geser-geser ke kanan kiri kayak gini ya guys, atau kalian biasa dengan yang Poco Launcher gitu ya guys ya, UI-nya dari Poco itu yang kalau kita swipe ke atas tuh bakal munculin beberapa aplikasi kayak gitu ya guys ya. Di sini juga bisa kalian lakuin guys, dikasih opsi juga ya. Caranya cukup mudah juga untuk mengaktifkannya. Di sini kalian pergi aja ke menu setting lagi, lalu kalian pergi ke bagian layar utama guys. Setelah itu kalian cari yang namanya bagian layar utama ini. Nah, di sini kita dikasih dua opsi ya guys ya, yaitu ada opsi klasik dan juga dengan laci aplikasi seperti ini guys. Kalau kita klik maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini guys. Nah, kalian bisa lihat ya, tampilannya bakal jadi kayak gini. Jadi kalau kita swipe dari bawah ke atas itu dia bakal munculin beberapa aplikasi yang bahkan sudah terorganisir dengan baik ya guys. Kalian bisa lihat nih, kalau tampilan all atau semuanya tuh bakalan begini. Kalau komunikasi tuh ya jadi begini. Jadi memang disesuaikan dengan jenis aplikasinya begitu ya guys. Kita juga nggak perlu ngatur-ngatur lagi berdasarkan kategorinya begitu guys. Dan untuk swipe-nya juga masih bisa digunakan guys. Ya jadi lebih fleksibel lagi lah untuk tampilan di layar utama Redmi Note 10s nya kalian ini. Ya, sekarang kita lanjut ke bagian yang terakhir ya guys ya, untuk customisasi tampilan dari Redmi Note 10s nya kalian ini. Dan ini sebenarnya adalah hal yang umum yang biasa kalian lakuin ya pastinya buat smartphone kalian. Buat kalian yang mungkin nggak suka dengan tampilan yang menggunakan tombol navigasi seperti ini guys, kalian bisa mematikannya dengan cara kalian pergi aja ke menu setting, lalu kalian pergi ke layar utama lagi ya guys, dan di sini tertulis navigasi sistem, kalian klik aja guys, dan kalian langsung aktifkan dengan cara klik di mode gerakan ini. Gak usah dipelajari ya guys ya, karena udah biasa lah standar. Karena kalau kita swipe ke atas ini kita bakal ke layar utama. Untuk lihat recent apps tuh tinggal swipe dari bawah ke tengah itu di hold dan tampilan bakal kayak gini. Dan untuk backnya juga tinggal swipe aja dari kanan ke kiri kayak misalkan gini. Kita udah buka, kita swipe dari kanan ke kiri begini untuk back, kiri ke kanan juga bisa. Jadi ya beginilah guys, buat kalian yang mungkin nggak suka dengan tampilan tombol navigasi yang ada di layar utama ini. Memang menurut saya ini tampilan jadi lebih clean dan jadi kelihatan lebih lebar aja ya guys, tampilan dari layar utama si Redmi Note 10s nya ini. Ya, jadi kayak gitu dulu aja ya guys ya video kali ini saya buat. Dan misalnya ada beberapa hal yang mau kalian tanyain lagi soal Redmi Note 10s ini, jangan ragu lagi buat isi pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini ya guys ya. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, kalian klik aja tombol like-nya, dan kalau kalian gak suka, dislike aja video ini. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi nih guys di video selanjutnya.